Sekarang saya dengan temannya Bang Jos. Kami mau ke Bejawa untuk menghadiri pengukuran dari tempat saya Rio, yang saya baru ketemu 3 hari lalu di Labuan Bajo. Oke. Kami berhenti di salah satu kios di Jawa untuk keliling, ya, dan juga hujan ya. Jadi kami akan melanjutkan perjalanan ke Gereja Santo Yosef Jawa. Nah, Bang Yosef pakai mantel, mantap. Oke, kami sudah tiba di Gereja Santo Yosef ini, tapi kayaknya bisanya belum dilaksanakan. Mayatnya kayaknya sudah datang, sudah dekat. Ini ada bunyi-bunyi dari Jawa nih. Ya, bunyi sirene itu mayatnya sudah dekat. Itu Rio. Di mobil merah itu Rio. Hah? Kayak mobil merah, borbam dia. Mobil merah yang duduk mana? Mayat diangkat ke dalam gereja.
Kami sedang mengantar mamanya Rio ke pekuburan atau peristirahatan terakhir. Iring-iringan mobil cukup panjang. Banyak juga keluarga yang turut mengantar mamanya Rio ke kuburan. Sudah di kuburan umum di lupa namanya. Ini kuburannya. Namanya dia akan disemayamkan di sini. Sekarang sudah di rumah duka ya, rumahnya Rio. Itu di sana. Ini lagi tunggu Rio. Kalau Rio datang nanti saya masuk ke rumahnya. Oh, fucking good. Oke, sekarang saya ingin bercerita tentang Rio ya. Jadi Rio itu adalah seorang teman saya. Saya berteman dengan Rio itu sejak SMP Santo Claus Ku Cumbiruteng. Jadi kebetulan saya dan Rio itu satu kabupaten. Jadi waktu itu masih Kabupaten Ngada. Kami bersekolah di Santo Claus. Dan Rio waktu kami bersekolah di SMP Santo Claus Ku Cumbiruteng, Rio itu adalah seorang anak yang berbadan besar, lalu juga kuat dan nakal. Jadi karena kami tinggal di asrama, maka orang-orang yang berbadan besar, kuat dan nakal itu bisa menjadi pelindung untuk siswa-siswa seperti saya yang berbadan kecil. Jadi Rio waktu itu adalah pelindung saya waktu di SMP Santo Claus Ku Cumbiruteng. Nah, pada tahun 2020 sekitar bulan Juni atau bulan Juli, saya bertemu Rio untuk pertama kalinya sejak Rio meninggalkan SMA Santo Claus Ku Cumbiruteng. Kamu tak apa le? Hah? Satu renang kau, tunggu. Satu renang kau. Karena waktu itu Rio keluar dari Santo Claus pada kelas 1 SMA di Cawu yang ketiga. Dia pindah dari Ruteng dan dia melanjutkan pendidikannya di Bajawa di SMA Negeri 1. Nah, waktu di Ruteng di tahun 2020 itu perjumpaan saya pertama kali setelah keluar dari Santo Claus. Rio memberikan saya banyak bantuan. Salah satu bantuannya adalah dia meminjamkan motor RS King-nya untuk saya agar saya bisa jalan-jalan di Labuan Bajo melakukan penelitian yang menjadi tujuan saya waktu itu mengunjungi Labuan Bajo. Nah, lalu ketika saya pulang dari Inggris pada tanggal 12
27 Juni. Saya datang dari Inggris itu tanggal 23, lalu tiba di Labuan Bajo tanggal 25 Juni, bukan 7 Juni ya. Jadi pada tanggal 25 Juni saya bertemu Rio di Labuan Bajo. Dia menjemput saya di bandara dan dia mentraktir saya makan sei di salah satu warung sei di Labuan Bajo. Nah, waktu itu saya memberikan Rio oleh-oleh sebotol anggur dari Inggris yang saya beli di terminal di bandara Heathrow, London. Jadi menurut cerita Rio, setelah dia minum anggur yang saya beli itu 2 gelas, dia tidur dan tidurnya sangat nyenyak malam itu. Dan ketika dia bangun keesokan harinya, dia mandi. Setelah dia mandi, badannya sangat segar, tapi tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa mamanya meninggal dunia pada tanggal 26 atau 27 Juni. Nah, saya melihat Rio memposting foto mamanya di WhatsApp. Saya bertanya siapakah itu, dia bilang mamanya, dan dia bilang mamanya meninggal. Dan saya berinisiatif untuk mengikuti upacara pemberkatan jenazah sampai pada penguburan jenazah mamanya Rio di gereja Santo Yosef Bajawa, dan penguburannya di perkuburan umum di Bajawa. Nah, setelah itu setelah mengantarkan mamanya Rio di peristirahatan yang terakhir di kuburan umum di Bajawa, saya diajak Rio ke rumahnya. Saya bercerita sedikit dengan Rio, lalu saya pulang ke Bowai. Tetapi ketika kami mau pulang waktu itu, hujan sangat lebat. Akhirnya saya dengan kakek sepupu saya yang mengantar saya ke Bajawa untuk menghadiri acara pemakaman mamanya Rio. Kami berhenti di sebuah warung di Bajawa. Kami makan bakso, minum teh dan kopi. Lalu sampai sekitar jam 9, hujan masih sangat deras. Kami memutuskan untuk harus pulang ke Bowai di tengah guyuran hujan yang sangat lebat. Tetapi bagi saya tidak jadi soal, walaupun cuacanya sangat buruk waktu itu. Dan ya, kami cukup berkesulitan karena kami jalan sangat pelan dalam perjalanan pulang ke Bowai. Saya tetap sangat senang karena saya bisa menghadiri pemakaman dari ibu dari kawan saya yang sangat baik, yakni Rio Awa. Jadi itu saja kisah tentang Rio.